biasanya ini merupakan suatu prinsip kerja dari suatu generator ya. Anda tahu bedanya motor sama generator, teman-teman? Ada monitor? Berapa orang di sini? 15 orang ya. Apa prinsip dari prinsip kerja motor dan generator? Kalau motor itu merubah energi listrik menjadi energi mekanik ya, sedangkan kalau generator adalah kebalikannya. Nah ini game ini atau gaya elektromotoris ini merupakan suatu prinsip dasar dari suatu generator seperti itu. Nah ini ya introduksinya. Nah ini adalah suatu bentuk gelombang sinusoid ya, sinus satu fase ya, di mana di sini ada perubahan positif dan perubahan negatif seperti ini. Pada saat posisi naik ya ke arah I positif, maka arus akan bertambah ya, sehingga dia akan menjadi suatu pulsa positif, kemudian sampai di sini, maka dengan pengurangan arus, maka dia melewati titik nol, dan selanjutnya dia akan terus turun sampai ke arah negatif dan seterusnya, kemudian naik lagi. Nah, peristiwa ini berlangsung terus-menerus secara kontinu, sehingga merupakan perbandingan menentukan T per periode per waktu seperti itu ya. Ini sehingga satu putaran atau satu gelombang ini disebut satu periode seperti itu. Nah ini adalah prinsip dari suatu generator, di mana ini ada suatu medan magnet ya, medan magnet, kemudian ini ada suatu penghantar itu berputar. Ini merupakan gambaran dari magnet tiga fase, sehingga di sini ada 3 lilitan ya, lilitan pertama, lilitan kedua, dan lilitan ketiga, yang menggambarkan menjadi suatu fase sejumlah 3. Ini ada fase 1, kemudian ini ada fase 2, dan ini adalah fase 3. Seperti itu prinsipnya, sehingga mengapa ada di dalam kelistrikan ada 1 fase maupun 3 fase, itulah yang mengakibatkan terjadinya fase-fase timbul seperti itu. Nah, kemudian dari masing-masing lilitan ini memiliki suatu bentuk kurva atau suatu bentuk pulsa yang seperti tertera dalam suatu grafik ini. Seperti itu. Tentunya ada perbedaan fase yang timbul di sini ya. Ada perbedaan fase yang timbul ada selisih sebesar sekitar 60 derajat listrik sampai seperti ini. Seperti itu ya. Nih, sehingga pada ini kita awali dari 0, kemudian seperti ini, kemudian pada 60 derajat berikutnya ada sebenarnya bukan 60 derajat tapi 120 derajat ya, insyaallah sebenarnya 120 derajat, sehingga sudut antara fase maka dia akan sebesar 120 derajat listrik. Pada saat 0 dia akan nongol lagi 120, kemudian dia akan nongol lagi pada 120 derajat listrik. Sehingga kenapa dapat 160? Karena dari 301 lingkaran atau satu circle ini adalah 360, sehingga kalau kita bagi 3 maka 360 itu menjadi 120 derajat listrik. Itu timbulnya fase seperti itu ya. Ini sama keterangannya. Kemudian bentuk atau timbulnya per fase listrik terlihat seperti. Maka dalam listrik ini dikenal dengan nama-nama fase, yaitu suatu nama yang konstanta, yaitu yang disebut dengan fase R, kemudian ada fase S, dan inilah yang disebut dengan fase T, seperti itu. Dari mana timbulnya fase? Dari sini ya, seperti itu.
Oke, lanjut lagi. Nah, hubungan antara frekuensi, kecepatan putar, dan tegangan yang timbul pada generator maka dirumuskan seperti ini, di mana F adalah sebesar 60 PN per 120 dengan satuan Z atau Hertz seperti itu. Nah, ini keterangan dari P adalah jumlah kutub magnet, kemudian N adalah putaran rotor, karena di dalam motor itu memiliki bagian-bagian yang berputar dan bagian yang bergerak. Yang berputar namanya rotor, yang bagian diam namanya stator, gitu ya. Nah, maka jumlah kutub P, jumlah kutub ini pasangan kutub ya, ini jumlah ini di apa namanya dihitung dengan rumus frekuensi yang timbul maka sebesar dalam rumus NFP NP 120 dengan satuan detik seperti itu. Nah, ini adalah hukum dasar, bahwa hukum dasar ya, kita ketahui bahwa tegangan sama dengan V sama dengan I kali R, kemudian daya adalah V kali I, sehingga kalau kita sama dengan juga I kuadrat R ya, daya, maka ini satuan-satuannya seperti itu. Nah, sedangkan arus bolak-balik dirumuskan seperti ini ya, arus bolak-balik V sama dengan V maksimum, ini artinya V max sin 2pi Ft seperti itu ya. Jadi besarnya tegangan arus bolak-balik ini adalah tegangan saat maksimum dikalikan sin 2pi Ft. V max adalah tegangan maksimum yang ada pada gelombang sinusoid. Frekuensinya adalah frekuensi dengan frekuensi listrik, kemudian T-nya adalah waktu, seperti itu. Tegangan dan arus bolak-balik dalam nilai efektif atau yang disebut dengan RMS ya. Tegangan dan arus bolak-balik dinyatakan dalam nilai efektif ya, ini seperti ini, maka namanya adalah root mean square. Ini adalah tegangan efektif. Kalau tegangan sumber listrik berarti sumber tersebut memiliki amplitude sebesar V max pada 220. Sebetulnya pada tegangan 220 itu adalah besarannya seperti ini ya, 308 volt, tetapi dihitung tegangan efektifnya ya, sebetulnya tegangan satu fase itu segini, tapi tegangan efektifnya dihitung dengan rumus V sama dengan V max per 2, sehingga V max-nya ini 308 dibagi akar 2, ketemunya 220 volt, seperti itu. Sekarang induktansi. Tadi jika dalam suatu rangkaian listrik terdapat kumparan, maka arus terlambat dari tegangan tersebut. Nah, coba diperhatikan bahwa kalau kita memiliki suatu induksi ya, bersifat induksi, maka akan terjadi beda fase yang terlambat. Kalau ini adalah default-nya tadi ya, fase, kemudian kita mempunyai beban yang memiliki sifat induktif, maka ada keterlambatan fase-fase tersebut. Pada saat ini sudah sampai puncak ya, 0,90 120 ini, maka pada saat puncaknya di sini yang puncak untuk kumparan baru timbul seperti ini, gitu ya. Atau di sini dia sudah keluar, maka dia masih ada perbedaan jut fase sebesar berapa ini? 980. Berarti kalau 980 per 2, maka 90 ya, seperti itu. Ada sudut atau keterlambatan sebesar sekitar 90 derajat listrik. Ini adalah sudut, maka dihitung alfa ini adalah sudut keterlambatan seperti ini ya. Maksudnya keterlambatan adalah di sini muncul, di sini belum muncul. Artinya muncul dari mana? Muncul dari
titik potong zero ini, gitu ya, titik potong zeronya. Ini sudah nongol, ini belum nongol, gitu. Ini memang terlambat. Nah, ini disebabkan oleh atau dikarenakan oleh beban atau rangkaian listrik yang memiliki kumparan atau beban yang bersifat induktif seperti itu. Maka dia akan timbul perbedaan fase, keterlambatan fase. Sehingga induktansi tadi, ya, induktansi tekanan yang bersifat induktasi dirumuskan XL sama dengan 2pi FL, ya, seperti ini rumusnya. Dengan XL adalah tekanan isolasi induktansi dan L adalah induktansinya, ya, dalam satuan Henry. Nah, sedangkan beban yang memiliki sifat kapasitansi maka terlihat dalam suatu rangkaian atau dalam suatu grafik sinusoid seperti ini, gitu ya, maka dia memiliki sifat yang mendahului, ya, seperti ini. Maka pada saat tegangannya sudah arusnya sampai di sini, maka tegangannya melebihi, gitu ya, seperti ini, dia melebihi seperti itu. Nah, sehingga disebut dengan kapasitansi, ya. Kalau tadi induktansi, maka tahanan kapasitansi sebesar XC 1/2pi FC seperti ini. Ini 320, ini juga sama 320 derajat listrik, tapi antara arus dan tegangan maka dia akan mendahului. Jadi arus mendahului tegangan, seperti itu. Arusnya sudah pada rangkaian proses, maka arus mendahului tegangan. Nah, ini dirumuskan XC sama dengan 1/2pi FC. Nah, GGL dapat dihasilkan oleh kumparan yang bergerak di antara medan magnet. Gaya gerak listrik atau GGL dihasilkan berupa tegangan yang dapat ditentukan. Ini GGL-nya, ya. Ini GGL-nya dilukiskan seperti itu. Kemudian tegangan listrik yang berubah dengan waktu disebut dengan tegangan bolak-balik AC. Ya, ini kesimpulannya tegangan yang berubah dengan waktu, tegangan listrik yang berubah, ya, berubah, entah itu mendahului, entah itu ketinggalan, maka ini disebut arus bolak-balik AC. Jika kumparan tersebut berputar dengan frekuensi sudut omega, maka persamaan tegangan bolak-balik dapat dijadikan fungsi sinus seperti ini. Maka VT sama dengan V maksimum sinus omega T. Seperti itu. Ya, seperti ini terlihatnya. Nah, ini adalah tegangan bolak-balik yang dikenal dengan besaran ini, nanti bisa dibaca sendiri, ya, teman-teman semuanya. Kemudian yang tegangan efektif, nah tegangan efektif adalah yang disebut dengan RMS atau root mean square, yaitu tegangan akar kuadrat, ya, sehingga dirumuskan seperti ini. Tegangan efektif maka sama dengan V efektif Vm per akar 2. Sebetulnya tegangan kita 220 itu berasal dari sini. 220 itu yang disebut dengan V efektif itu sama dengan dari tadi 308, ya, diperoleh 308 dibagi akar 2 maka ketemu 220. Tegangan yang diukur voltmeter AC maka besar yang itu ada tegangan rata-rata, biasanya voltmeter dikalibrasikan. Oke, kita lewat aja. Nah, jika sumber tegangan dihubungkan dengan ujung beban, nah ini perlu kita ketahui bahwa jika sumber tegangan AC dihubungkan dengan ujung beban, maka beban akan timbul arus bolak-balik. Nah, tadi sudah disampaikan sifat-sifat beban seperti ini, ada beban resistif, beban induktif, dan beban kapasitif, serta yang terakhir adalah beban campuran. Kita kepinginnya di dalam suatu rangkaian listrik, kita kepinginnya beban itu kalau bisa mendekati
ke dalam beban resistif. Jangan beban itu bersifat induktif atau bersifat kapasitif, ya. Karena kalau bersifat induktif tadi tertinggal, kalau bersifat kapasitif maka akan mendahului. Apa itu tertinggal atau mendahului? Artinya kalau kita ingin tegangan yang efektif 220, kalau kita menggunakan beban yang terlalu bersifat induktif, artinya tertinggal, maka kita akan memiliki tegangan yang sebesar di bawah 220. Seperti itu. Sedangkan kalau sifatnya positif, maka kita akan memiliki tegangan yang di atas 220 dan seterusnya. Arus listrik akan timbul pada beban juga seperti itu. Oke, saya lanjut lagi. Oke, sedangkan kita akan, jadi apapun yang kita dari pernyataan ini, apapun yang kita ukur, ya, itu yang terbaca adalah efektif. Kalau kita mengukur arus, berarti itu harus efektif. Kalau kita mengukur volt, berarti itu tegangan efektif. Seperti itu. Nah, ini adalah, kita memiliki, sebetulnya kita kepingin kalau punya beban seperti ini, ya. Jadi itu betul-betul bebannya air murni. Tapi itu sesuatu yang tidak mungkin terjadi karena beban resistor yang terhubung dengan sumber tegangan bolak-balik ini adalah contoh beban resistor yang terhubung dengan arus bolak-balik. Ya, kita kepinginnya seperti ini, tapi tidak mungkin karena tidak ada beban yang sifatnya air murni. Pasti ada yang memiliki bersifat induktif maupun bersifat kapasitif seperti itu. Nah, tegangan pada ujung kapak resistor ini, ya, ujung-ujung artinya di sini dirumuskan, ini yang disebut dengan tegangan resistor, ya. Ini sebesar V maksimum Vm sin omega T. Bayangkan ini bukan hanya rangkaian sekecil ini, ya, tapi bayangkan kalian suatu ini kita bermain-main dengan arus bolak-balik sehingga kalian membayangkannya, coba kamu lihat suatu jaringan listrik, ya, jaringan listrik yang kawat listrik, penghantar listrik yang panjang yang ada di setiap tiang-tiang listrik atau pal-pal listrik seperti itu, ya. Jadi dia memiliki sumber AC, ya, yang berasal dari generator, kemudian di kawat yang panjang, ya, kawat panjang dari Jakarta sampai Bali seperti itu, maka di situ memiliki beban-beban R, ya kan? Ada beban R, ada beban S, ada beban T, sifatnya seperti itu. Jadi ini maka kenapa ditulis Vm sinus omega T, karena dia harus bolak-balik. Nah, ini maka ketahuan I sama dengan VR. Ini kalau sifatnya DC, teman-teman semuanya. Kalau ini kita bicara masalah rangkaian AC, maka rumus menjadi seperti ini, ya. Ada unsur Vm sin omega T per R. Sedangkan untuk DC, maka ini adalah pure atau murni, seperti itu. Oke. Dengan mengganti besaran Vm IM, maka persamaan menjadi seperti ini, sehingga akan menjadi I sama dengan IM sin omega T, seperti itu. Watt arus listrik yang mengalir melalui resistor juga merupakan fungsi sinus. Jadi arus listrik juga merupakan arus bolak-balik, seperti itu. Oke. Ini gambar berikut menunjukkan tegangan bolak-balik antara kuat arus dengan bolak-balik, ya, kuat arus listrik, ya, tegangan dan arus seperti ini, ya. Kayaknya dia berimpit seperti ini, ya, tegangan dan arus. Dari grafik di atas tampak bahwa VI mencapai nilai maksimum 0 dan minimum pada saat yang bersamaan, ya. Artinya ini berimpit karena dia sifatnya apa? Sifatnya resistif. Kita kepinginnya seperti ini, ya. Pinginnya seperti ini kalau kita punya beban, tapi ini tidak mungkin, ya. Dikatakan bahwa VI sepase, mempunyai fase yang sama,
ya. Artinya apa? Pada saat dia berada di 0, sama-sama antara V dan I-nya ada di 0. Kemudian dia 90, sama-sama dia di 90. Kemudian di 180 berdua ini sederajat. Maka dia yang namanya disebut dengan berhimpit seperti itu. Terus seperti ini. Nah, kita kepingin mempunyai sifat ideal seperti ini. Dalam rangkaian arus listrik pun kita kepingin beban yang ideal. Ya, beban ideal ini hanya ada di beban yang sifatnya resistif atau resistor. Ya. Nah, ini adalah cara untuk membuat hubungan VI dengan merumuskan diagram, membuat diagram fasor. Digambar dengan menggunakan diagram fasor sehingga dia antara V sama I adalah sejalan gitu ya. Ya, sejalan seperti ini. Jadi kalau dia menuju ke kanan, kita yuk ke kanan semua, ke kiri ayo ke kiri semua seperti itu. Oke, coba kita bandingkan dengan yang lain nanti. Oke, nggak usah dikebut aja. Nah, ini kalau bagaimana dengan rangkaian induktor gitu kan? Rangkaian induktor terjadi pada beban-beban yang memiliki induktansi seperti transformator ya. Seperti ini. Transformator misalnya kita punya beban yang untuk beban trafo seperti itu, maka apa yang terjadi? Maka beda tegangan bolak-balik pada ujung-ujung, maka tegangan ujung ini besarnya adalah Vm sin T, ya, sin T saja. Sinus T. Nah, apabila induktor mempunyai induktansi sebesar L, maka besarnya pakai hukum Lenz dihitung V sama dengan L dI per dt. Dan seterusnya nanti bisa kita baca sehingga arus yang mengalir, arus listrik yang mengalir adalah I Vm omega L per cos omega T. Sedangkan ini arus listriknya, ya, besarnya arus listrik, sedangkan besarnya XL sendiri sama dengan omega L, di mana omega ini adalah besarnya 2πf L, ya, omega sama dengan 2πf L, ya, omega L, yang dikenal dengan sebagai reaktansi kapasitif, ya. Reaktansi induktif, seperti itu, ya. Satuan XL adalah ohm. Seperti ini gambarnya, sehingga apabila kita gambar dengan menggunakan suatu grafik hubungan VI terbaca seperti ini ya. Dia tertinggal tuh. V-nya di sini maka I-nya turun. Ya, dia tertinggal seperti ini. Ya. I/P per 2. Nah, selanjutnya dari grafik tampak bahwa VI berbeda fase. Oke, coba ini untuk yang rangkaian C. Oke, mungkin sebentar. Enso dulu. Teman-teman di mana ya? Teman-teman masih apa tadi? Zoom. 18 orang ya. Oke, saya absen dulu ya teman-teman semuanya ya. Ini yang lain pada kemana ya? Hadir, Pak. Hadir sebentar. Yang lain maksud saya. Sebentar ya, sebelum ini karena udah bunyi, ini udah dipanggil Pak. Sebentar, saya absen dulu deh. Ahmad Rizky ada? Ahmad Rizky, Ali Gafron, Hadir, Pak. hadir. Audito, Hadir, Pak. Ayu ada? Ayu Lestari? Ayu Lestari? Nggak ada. Ahmad Rizky? Edel. Izin, Pak. Ali Gafron hadir, Pak. Ahmad Rizky hadir ya? Oke. Edelweiss? Pak izin, Pak. Ali Gafron hadir, Pak. Ya, Ali Gafron hadir.
Edelweiss, Edelweiss. Hadir, Pak. Oke. Apa namanya, Fadilah? Hadir, Pak. Fadilah hadir. Kemudian Faizal. Faizal nggak hadir. Fajirah. Nggak hadir. Gia Fitri. Hadir, Pak. Ikhwan Surya Halim. Hadir, Pak. Jonathan Manalu. Hadir, Pak. Hadir, Pak. Kelvin. Hadir, Pak. Kelvin hadir ya. Levana. Hadir, Pak. Hafiz Zikra. Hadir, Pak. Hadir. Mudia. Hadir, Pak. Ya sabar ya, ini sudah di WA terus. Terus Muhammad Faiz. Hadir, Pak. Hadir, Pak, Muhammad Faiz. Ya, sebentar saya menjawab WA-nya si itu tuh si siapa tadi itu yang mau. Oke. Sebentar lagi masuk Zoom. Bentar ya teman-teman ya. Ternyata tabrakan. Lanjut. Muhammad Faiz ada ya? Naswa. Hadir, Pak. Nurjihan. Hadir, Pak. Raifiu. Hadir, Pak. Raihan. Hadir, Pak. Ratilah. Riko. Hadir, Pak. Ridho. Hadir, Pak. Oke, satu lagi tadi Riko. Riham. Hadir, Pak. Rika. Rika hadir, Pak. Rio. Hadir, Pak. Sulhamdi. Hadir, Pak. Desa. Hadir, Pak. Ya, oke. Fajirah. Iya, hadir, Pak. Faizal Ramadan. Tadi hadir, Pak. Mungkin Siapa? Tadi Faizal hadir, mungkin kendala jaringan, Pak. Siapa ini? Ayu Lestari. Ayu Hadir, Pak. Hadir. hadir. Siapa lagi yang belum? Oke ya. Ini mohon maaf teman-teman, saya karena dikejar. Nanti saya kirim ke Faisal ya. File ini. Saya nanti hari minggu depan saya teruskan lagi deh. Mohon maaf saya sebelumnya ini karena ternyata saya harus improve gitu ya. Baiklah, sebentar saya stop share ya. Mari Pak, ya silakan. Terima kasih. Mohon maaf saya akhiri pertemuan siang hari ini, pagi sore hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti saya susulkan ya materinya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Iya. Mana sih ya Allah. Izin Pak, PPT-nya Bapak boleh di